Kandungan pupuk dolomit yaitu MgO 18-22%, artinya magnesium oksida ataupun magnesium kandungannya dalam dolomit itu 18-22%. Kemudian CaO sama dengan 29-30%, artinya kalsium oksida ataupun kalsium kandungan dalam dolomit itu 29-30%. Kemudian H2O sama dengan kurang dari 1%, maksudnya kandungan air kurang dari 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat semua, para petani di seluruh Indonesia, para subscriber semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel. Di sini saya akan meliput tentang aplikasi pupuk dolomit. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Ini teman-teman, hari ini akan aplikasi pupuk dolomit teman-teman. Ini teman-teman, diharapkan untuk aplikasi pupuk dolomit ini di piringan terluar teman-teman ya, jangan kurang dari 1,5 meter teman-teman ya. Diharapkan untuk aplikasi pupuk dolomit dan pupuk-pupuk yang lain melingkar teman-teman ya. Karena sawit pada dasarnya itu kan akarnya semua ya ke arah segala penjuru. Jadi untuk biar penyerapan lebih maksimal, maka cara pemupukannya keliling teman-teman. Teman-teman, pupuk dolomit teman-teman. Untuk sekali lagi khususnya tanah yang keasamannya tinggi teman-teman, kalau ini kan tanahnya mengandung kaolin teman-teman, jadi angka keasaman tanahnya itu sangat tinggi teman-teman. Jadi perlu sekali minimal dalam 1 tahun itu 1 kali aplikasi teman-teman. Jadi dosis karena ini pupuk tunggal antara 1,4 kilo sampai 1,5 kilo teman-teman per pokok. Jadi jangan banyak-banyak teman-teman ya. Ini juga untuk anak minimal 1 kali aplikasi 1 tahun teman-teman. Ini teman-teman, ini teman-teman ya, cara aplikasi dolomit ataupun pupuk yang lain seperti ini, ditabur merata teman-teman ya, melingkar. Oke teman-teman, ini lokasinya teman-teman. Ini
daunnya kering-kering seperti ini salah satunya kekurangan unsur magnesium teman-teman. Nah ini kebetulan pupuk dolomit ini mengandung unsur magnesium teman-teman. Nah, ini diharapkan sawit ini akan segera pulih teman. Ini teman-teman, permasalahannya tanahnya ini kaulin teman-teman. Jadi ini memang benar-benar butuh ekstra ya dalam perawatan. Tapi kemarin ini sudah diaplikasi pupuk NPK Pak Tani teman-teman. Nah, jadi ini sudah agak pulih teman-teman. Kemarin setelah saya pantau dari bulan ke bulan itu memang menunjukkan peningkatan teman-teman. Untuk yang panen pertama sebelum dipupuk dengan NPK sawit Pak Tani ini 1,5 ton, kemudian 15 hari kemudian dipanen 18 teman-teman, 1 ton 8 kintal. Kemudian untuk pupuk pemanenan berikutnya setelah 15 hari kemudian itu dapat 2 ton teman-teman. Kemudian panen yang berikutnya dapat 2 ton lebih teman-teman. Nah ini kemarin yang terakhir dapat 18 teman-teman, 1 ton 8 kintal teman-teman. Jadi memang walaupun tanah kaulin teman-teman, kalau dirawat benar-benar menggunakan pupuk yang tepat, ini memang menunjukkan bahwa ada perubahan teman-teman. Kemarin sebelum diaplikasi pupuk dengan pupuk NPK sawit Pak Tani, rata-rata di bawah 1,5 ton teman-teman. Nah ini bahwa benar-benar memang nyata teman-teman. 3 kali panen ya itu menunjukkan peningkatan. Jadi dari sebelumnya yang dapat rata-rata 1 ton sampai 1,5 ton, setelah diaplikasikan pupuk NPK sawit Pak Tani ini, dari rotasi pertama, kedua sampai ketiga ini memang ada peningkatan. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk menunjang produktivitas hasil sawit teman-teman ya, perlu juga di samping perawatan gulma di bawah, jangan terlalu semak teman-teman. Kemudian pruning ya, ini pruning ya tidak terlalu bagus teman-teman ya, tapi tidak terlalu over juga tidak terlalu under teman-teman. Jadi istilahnya tidak terlalu gondrong juga tidak terlalu over pruning teman-teman. Kemudian terutama untuk aplikasi pupuk itu teman-teman, karena kondisi tanah masing-masing kebun itu beda, jadi pemupukannya pun didasarkan dengan kondisi tanah. Kalau di perusahaan teman-teman, untuk aplikasi pupuk itu dia melihat dari hasil lab tanah teman-teman. Jadi tanah itu dibor, kemudian tanah dari kedalaman 0,5 meter ataupun 50 cm itu dibor, karena maksimal sawit itu kan untuk menembus ke tanah itu 0,5 meter teman-teman. Jadi tidak terlalu jauh ke dalam. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan lab itu paling kedalaman 0,5 meter ataupun 50 cm. Kemudian tanahnya itu
bawa ke lab untuk dianalisa nutrisi ataupun kandungan tanah yang ada itu, baik keasamannya, baik segi yang lain itu akan terdeteksi. Jadi dengan adanya panduan dari hasil lab itu, maka aplikasi pupuk itu akan lebih tepat teman-teman. Tapi bagi petani, terutama petani di luar daripada perusahaan, itu cukup hanya melihat dengan kondisi tanahnya. Jadi tanahnya itu jenis apa, gambut, apa kaulin, ataupun mineral. Jadi masing-masing tanah akan beda teman-teman untuk aplikasi. Jadi kalau teman-teman istilahnya bisa menganalisa kondisi tanah, itu akan lebih tepat dalam hasil pemupukan. Kemudian setelah kita amati dengan kondisi tanah, kemudian medan teman-teman. Jadi medannya itu bagaimana, datar ataupun miring ataupun rawa. Jadi itu akan beda teman-teman untuk aplikasi pupuk. Kemudian kondisi tanamannya. Jadi tanamannya ini kalau kuning pucat itu kan butuh dengan urea ataupun nitrogen teman-teman. Kemudian kalau batangnya mengerucut makin kecil itu butuh fosfor ataupun fosfat teman-teman. Dan apabila daunnya itu bercak-bercak merah itu ataupun setengahnya kehitam-hitaman, kuning, kemudian bercak-bercak itu kekurangan daripada unsur kalium teman-teman. Kemudian kalau kering dan daunnya itu rata-rata ujungnya kering itu, nah itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kaplingnya daunnya itu sebelumnya belum terlalu tua tapi sudah mengering itu teman-teman, ya seperti itu teman-teman. Itu contoh seperti itu kekurangan magnesium teman-teman. Jadi perlu sekali dikasih unsur dari pupuk kisrit ataupun dolomit teman-teman. Oke teman-teman, ini teman-teman sekarang mau aplikasi pupuk dolomit teman-teman. Ini diharapkan nanti akan lebih bagus teman-teman, karena memang ini di NPK Slide Pak Tani ini kandungan magnesiumnya cuma sedikit teman-teman, cuma 4% teman-teman. Nah, jadi ini untuk menambah kekurangan dari itu, maka akan diaplikasikan pupuk dolomit teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe teman-teman ya, agar kami bisa lebih banyak berbagi informasi tentang perkebunan kelapa sawit teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya teman-teman. Tanpa kalian ya kami tidak akan ada artinya teman-teman. Jadi dengan dukungan teman-teman semua, maka channel kami akan berkembang sehingga kami lebih semangat untuk upload video berikutnya dan bisa berbagi pengalaman kepada para sahabat tani di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, demikian tadi teman-teman sementara informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, selamat bersisa, jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.